Hello guys, welcome back to Gitax. Jadi hari ini kebetulan lagi libur di hari Sabtu. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di YouTube. Itu ini dia pertanyaan-pertanyaannya guys. Silahkan dilihat pertanyaan yang mana nih yang kalian lagi pengen tahu jawabannya. Seperti itu. Jadi saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Berharapnya jawaban-jawaban dari saya itu bisa menolong kalian atau bisa bikin lebih jelas lagi nih apa saja sih kerjaan di FEC, bagaimana sih itu di ruang guru itu, seperti itu. So guys, enjoy this video dan tolong ditonton dulu. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, baru kalian bisa tanyakan di Instagram saya @sagita. Oke? Oke guys, ini saya sambil bacakan ya. Jadi di sini ada pertanyaan yang pertama. Kak, jurusan S1 Pendidikan IPA bisa daftar nggak? Nah, di ruang guru di FEC khususnya biasanya syarat untuk pendidikannya itu dari D3 gitu, minimal D3 gitu. Jadi dari D3, S1, bahkan S2 pun bisa teman-teman, dan bisa semua jurusan. Karena saya juga jurusan sosial ekonomi. Jadi tetap diterima juga di FEC. Dan lanjut, pertanyaan yang kedua. Kak, emang saat pandemi gini kerjaannya banyak work from home? Ya benar teman-teman, karena kalau kita sebagai FEC itu biasanya kan kerjanya tuh di lapangan, ataupun kita OEC itu biasanya kerjanya di kantor gitu. Tapi saat pandemi seperti ini kita kerjanya dari rumah. Kerjanya apa kalau FEC? Kalau FEC itu kerjanya webinar. Setelah webinar biasanya kita melakukan sesi konsultasi dengan siswa lewat chatting WhatsApp ataupun telepon siswa atau telepon orang tua. Jadi kebanyakan kerjanya work from home. Tapi kalau misalnya itu tergantung daerah. Kalau misalnya di daerah kalian saat ini sudah ada yang masuk sekolah, berarti itu kerjanya masuk sekolah, atau biasa dibilang kalau kita istilahnya school visit. Jadi tergantung daerah ya, tidak selalu work from home di setiap daerah. Kalau sekarang di Kendari sih sudah bisa mulai school visit teman-teman. Kita lanjut di pertanyaan ketiga. Kak, mau tanya sistem penggajiannya gimana? Nah, kalau sistem penggajiannya di ruang guru tuh normal, 1 bulan digaji tuh tiap tanggal 25. Tapi kalau misalnya di tanggal 25 itu kita kenanya hari Sabtu, atau kena tanggal 25 itu hari Minggu atau libur, jadi gajiannya kita dipercepat gitu, dimajukan. Jadi misalnya 25 tadi Minggu, berarti gajinya itu tanggal 23 di hari Jumat kan, jadi bukan menunda setelah tanggal 25-nya. Jadi penggajiannya itu biasanya sebelum tanggal 25 kalau libur. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini orang yang sama. Jadi dia tanya, Kak, jika tidak capai target mungkin ya, apakah tetap digaji UMK? Soalnya sepengalaman saya sebagai marketing, awal-awal kita selalu diiming-imingi gaji UMK. Tapi ketika tidak capai target, maka ada potongan, biasanya gitu. Nah, tapi di FEC, di ruang guru khususnya itu gajinya tepat selalu, gajinya itu selalu normal teman-teman. Jadi tidak pernah ada potongan ketika kita misalnya bulan ini tidak capai target gitu. Jadi penggajian di ruang guru di FEC ketika kita capai target atau tidak capai target itu penggajiannya tetap normal, tidak ada gaji yang dipotong ya. Tapi bukan karena gajinya kita nih tetap dikasih full, bukan berarti kita kerja suka-suka saya dong, karena kan gajinya full gitu. Jadi tolong teman-teman jangan berpikiran seperti itu gitu. Jadi ketika kita digaji full sama ruang guru, tolong target-target yang diberikan tolonglah dicapai gitu, atau dipenuhi seperti itu. Oke, yes. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Oke.
Kak, kalau soal target, sistemnya sebulan harus berapakah jumlah pembeliannya, Kak? Gitu. Nah, jadi setiap daerah itu beda-beda targetnya, guys. Misalnya kalau di Kendari, targetnya seminggu sekian. Mungkin kalau di Makassar lain juga targetnya. Jadi tergantung daerahnya kita. Ya saya nggak bisa kasih tahu ini targetnya berapa, untuk Kendari berapa, untuk daerah sini berapa gitu. Jadi tidak merata gitu targetnya, masing-masing klaster atau masing-masing kota, seperti itu teman-teman. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah jika kita dikontrak selama 7 bulan dan sebelum 7 bulan resign, apakah harus mengganti atau ada denda yang dilimpahkan? Iya benar teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah dikontrak selama 7 bulan, kita sudah tanda tangan kontrak dan kita resign sebelum berakhirnya kontrak, berarti itu kita akan dapat penalti gitu. Jadi kita akan membayar, yang saya tahu ya, nggak tahu kalau gimana ya sebenarnya. Tapi yang saya tahu, kalau misalnya kita keluar sebelum habis kontrak itu kita bayar sesuai dengan gaji sisa bulan yang kita kerja gitu. Kalau misalnya gaji kita tuh 3 juta gitu kan, kontrak kerjanya berakhir di bulan November, sementara ini bulan September saya resign. Jadi September, Oktober, November, jadi masih ada 2 bulan lagi nih. Jadi kita akan dihitung 2 bulan kali gaji 3 juta itu berarti 6 juta gitu. Seperti itu sih yang saya ketahui. Tapi kalau misalnya kurang dari itu atau lebih dari itu, saya kurang tahu juga seperti apa. Tapi yang jelasnya kita akan kena denda kalau misalnya kita resign sebelum waktu end kontrak gitu guys. Oke, lanjut. Untuk jenjang karirnya ada nggak? Ada teman-teman, pasti ada, apalagi di FEC kan. Nah kalau di FEC itu kita jenjang karirnya contohnya kayak sekarang FEC, terus ada FEC senior, terus ada kalau misalnya kita mau jadi FEC koordinator, atau misalnya kita mau jadi account manager atau mau jadi lead gitu. Jadi ada jenjang karirnya. Jadi kalau kalian mau jenjang karirnya kalian di FEC atau di ruang guru itu meningkat, jadi kalian harus menunjukkan bahwa kalian punya value gitu. Nah, diri kalian bisa nih di naik jabatannya seperti itu, atau kalian bisa dipromosikan gitu. Oke. Selanjutnya, Kak, kalau di ruang guru selama work from home dapat uang makan sama uang pulsa nggak sih? Oke, kalau uang makan sudah pasti tidak teman-teman, karena kan kita cuma di rumah gitu. Tapi kalau kita misalnya school visit itu kita tetap dikasih uang makan setiap harinya gitu. Jadi berapa kali kita school visit dikali dengan itu berapa kali uang makan yang akan kita terima. Tapi kalau misalnya uang pulsa, ini uang pulsa tidak dijanjikan sih untuk ada gitu. Tapi biasanya biasanya dikasih kebijakan, untuk bulan ini ada uang pulsa seperti itu guys. Dan kartunya kita, kartu atau nomornya kita yang kita daftarkan di ruang guru itu akan ada paket khusus dari Telkomsel gitu. Jadi paket kuotanya khusus corporate, jadi lebih murah kalau kita beli. Nah next, ini Kak, kontrak di ruang guru cuma 3 bulan ya, soalnya aku baru masuk dan kontrak 3 bulan. Nah kontrak dari tiap FEC itu beda-beda sih teman-teman. Waktu itu di kontraknya 7 bulan, tapi barusan di FEC yang barusan saya sering-sering sama teman-teman FEC barusan, mereka juga di kontrak rata-rata 3 bulan seperti itu. Jadi tidak menentu gitu, apakah 3 bulan, 7 bulan atau 1 tahun gitu. Jadi tiap orang atau tiap masa penerimaannya itu kontraknya beda-beda seperti itu. Oke, masih dengan orang yang sama pertanyaannya. Di ruang guru perpanjangan kontraknya kemungkinannya besar apa enggak, Kak? Apa selesai 3 bulan langsung putus tanpa perpanjangan, Kak? Nah, ini poin yang penting juga, teman-teman. Jadi
kontraknya kita itu diperpanjang ketika kita kerjanya bagus. Jadi kita dilihat nih, selama kita kerja misalnya 3 bulan atau 7 bulan itu, kita kerjanya selama itu mencapai target tidak, kita kerjanya sesuai SOP enggak, seperti itu, sikapnya kita gimana sih gitu. Jadi syarat perpanjangan kontraknya itu tergantung kitanya. Jadi kalau teman-teman mau kontraknya diperpanjang di Ruang Guru, berarti kerjanya harus maksimal, targetnya harus dicapai, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kak, bedanya IEC, FEC sama OEC apa ya? Nah, ini paling banyak masuk di komen-komen YouTube sama DM Instagram. Jadi kalau IEC itu Inbound Education Consultant, kalau nggak salah, nanti cimiu ya gengs, saya terus di sini lagi. Itu kerjanya dia kayak CS gitu. Jadi dia melayani customernya Ruang Guru. Dan kalau FEC, nah kalau FEC ya kita Field Education Consultant. Jadi kerjanya kita di lapangan, seperti itu. Dan kalau OEC itu Outbound Education Consultant gitu. Jadi dia kerjanya ini kebanyakan OEC di Jogja. Mereka ini di kantor, tapi sebenarnya job desk-nya sama Ruang Guru gitu. Jadi selain berkonsultasi dengan siswa, OEC juga ini menawarkan produk dari si Ruang Guru. Tapi yang perbedaan paling spesifik itu yaitu OEC di kantor, sedangkan FEC itu di lapangan. Dan kalau data-datanya OEC itu dikasih data-data siswa gitu. Jadi mereka ada bank datanya. Sedangkan kalau kita FEC itu kita data-datanya kita cari sendiri. Maksudnya data-data siswanya itu kita dapat dari hasil school visitnya kita, seperti itu. Jadi kayak kita yang berhubungan langsung sama siswa, kita yang minta nomornya, seperti itu gengs. Itu terus tapi tidak berat kok, jangan pikir FEC itu berat karena cari data sendiri. Justru FEC itu lebih menyenangkan karena kan kerjanya ke sekolah langsung, ketemu siswa langsung, jadi hubungan emosionalnya itu dapat gitu sama siswa. Jadi lebih gampang untuk kita menawarkan produknya Ruang Guru ke siswa kalau kita jadi FEC dibandingkan OEC. Oke, selanjutnya sanksinya apa Kak kalau tidak memenuhi target? Jadi itu bukan sanksi sih di Ruang Guru, jadi kayak ada namanya PIP. Ini artinya PIP. Jadi kita dikumpulkan untuk ikut PIP, terus ya ditanya-tanyain kendalanya kita apa, kenapa bisa tidak capai target, kesulitannya apa, terus dikasih kira-kira kedepannya mau seperti apa nih, kita strateginya gimana nih gitu biar bisa capai target di bulan selanjutnya, seperti itu. Dan kalau misalnya yang paling yang bukan sanksi sih, kayak konsekuensi dari tidak capai targetnya itu adalah yaitu yang tadi, kita kontrak kerjanya kita kemungkinan tidak akan diperpanjang kalau misalnya kita selalu tidak capai target. Oke, next. Keren, pengen banget bisa smiling voice gitu. Salah satu alasan dari daftar FEC. Nah, saya waktu jujur juga waktu pertama kali masuk di FEC Geng, saya tidak bisa nih seperti ini, bicara sambil senyum seperti ini. Tapi karena jadi FEC atau OEC itu mewajibkan kita untuk smiling voice, jadi ya terbiasa. Seperti itu. Caranya bagaimana sih bisa smiling voice kayak gini ya? Saya biasanya berbicara di depan cermin atau berbicara di depan kamera seperti ini. Jadi practice make perfect. Jadi semakin sering latihan, semakin bisa juga gitu. Kita smiling voice gitu. Dan ada yang lucu juga nih. Kalau misalnya sebelum ke sekolah, waktu awal-awal dulu kan masih bisa ke sekolah. Jadi sebelum sampai di sekolah itu biasa kan saya naik motor, jadi pakai helm. Di dalam helm tuh kayak bawa motor kayak gini. Halo adik-adik, iya selamat pagi, iya perkenalkan ini Kak Ayusa, kita kayak mencoba latihan sendiri nih, wah saya harus bisa nih gitu Kak. Apalagi kayak baru awal-awal masuk sekolah kan, sering latihan gitu di perjalanan, kayak ya udahlah ya bodo amat juga orang di samping
yang lewat gitu, yang di sama-sama naik motor gitu, yang kalau lihat kita bicara sendiri ya bodo amat lah ya kayak gitu. Jadi sering latihan gitu, entah itu lagi di rumah, lagi di kamar, atau lagi di dalam perjalanan gitu, sambil mengisi waktu sambil bawa motor. Halo geng, halo teman-teman, gitu. Latihan. Oke. Selanjutnya, nah FEC koordinator AM, begitu urutan jabatannya atau bagaimana? Nah, urutan di FEC itu kan. Jadi FEC ini adalah bagian kakinya gitu, bagian apa ya, kayak ujung tombaknya gitu. Jadi ya, ada FEC. Selanjutnya dia ada setelah FEC itu ada FEC koordinator. Jadi FEC koordinator ini yang akan mengkoordinir seluruh FEC-nya. Seperti itu. Selanjutnya setelah FEC koordinator ada AM. Sebenarnya AM dan FEC koordinator ini sama aja sih gitu. Kayak mereka sama gitu, rata gitu. Iya rata. Jadi kayak mereka saling berhubungan. Seperti itu, karena AM ini, account manager ini, dia yang akan cari sekolah, tugasnya cari sekolah dan kasih tahu ke FEC koordinator bahwa sudah ada sekolah. Nanti FEC koordinator yang mengkoordinir FEC-nya untuk datang ke sekolah tersebut yang sudah dicarikan sama AM. Seperti itu. Nah, setelah AM ada lagi di atasnya teman-teman. Ya, cuma sampai AM ya ditanyakan. Oke. Tapi setelah AM ada lagi setelah itu namanya regional lead. Jadi ada lead yang memimpin kita gitu. Memimpin AM, memimpin FEC koordinator dan FEC. Nah, setelah lead itu ada manajer zona gitu. Jadi ada lagi di atasnya. Luar biasa ya. Setelah manajer zona ada lagi di atasnya. Nah, tapi yang paling saya mengerti itu dari manajer zona. Nah, nanti kalian harus paham juga nih teman-teman, karena biasanya pas masuk grup FEC tuh dikenalin. Oh, kenalkan ini FEC koordinator, ini AM, ini regional lead, ini manajer, kayak waduh udah pusing duluan nih waktu baru masuk gitu. Jadi ada baiknya juga kalau kalian sudah tahu ini, mengerti gitu ya posisinya. Jadi kalau misalnya Kendari itu di bagian timur, dia kena zona 4 gitu. Jadi zona 4 itu dipimpin oleh manajer. Nah, setelah itu di bawah zona 4 itu ada regional. Regional ini yang dipimpin oleh lead gitu, Bapak lead atau Ibu lead seperti itu kan. Nah, setelah regional ada cluster. Nah, cluster ini yang dipimpin oleh FEC koordinator, yaitu FEC koordinator dan AM. Seperti itu. Kalau saya dulu cluster Kendari, regional Suma Papua 3, terus zona 4 gitu. Jadi ada pembagiannya guys. Semoga kalian bisa paham. Selanjutnya mana nih lagi ya? Oh ya, dulu kakak di FEC berapa tahun kak? Terus bagaimana caranya bisa ganti divisi? Jadi saya di FEC itu dari Februari 2020 sampai di Juli 2021 kemarin. Jadi barusan pindah divisi gitu. Terus bagaimana caranya bisa ganti divisi kak? Ini nanti saya akan bikin sesi sendiri ya guys. Selanjutnya, kak, selama jadi FEC pasti ke lapangan kan ya? Kita pakai kendaraan pribadi apa gimana kak? Terus perginya individual atau per grup ya? Nah, kalau kita biasanya kita ke sekolah, lapangan maksudnya sekolah, kita itu pakai kendaraan pribadi biasanya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya kendaraan, berarti bisa naik angkot, bisa naik Grab, atau yang bisa paling hemat itu nebeng ke teman timnya. Seperti itu guys. Jadi bisa pintar-pintar kita lah ya bagaimana bisa atur itu gitu. Nah, kalau misalnya perginya individu atau per grup, nah biasanya kita perginya individu seperti itu. Oh iya, kita janjian misalnya di SMA 1 Kendari, ya udah titik temunya di sana gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau perginya bareng, ya ajak aja teman grupnya, yuk bareng-bareng yuk gitu. Tapi kan karena pasti semua beda arah, jadi ya yang paling gampang itu ketemunya ya di sekolah saja, satu titik saja seperti itu. Oke gengs, sekian dulu untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga menjawab ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, langsung bisa DM saya atau bisa komen di bawah sini. Oke?
Thank you gengs. Semoga bisa lolos juga di FEC ya. Salam sehat semuanya, salam pendidikan.